Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perjalanan dan masa depan bangsa Indonesia. Ayo kita bersatu padu, bergotong royong untuk Indonesia maju. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain: 1. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai falsafah negara, sebagai cara pandang, sebagai karakter dari masyarakat Indonesia. Yang kedua, Indonesia memiliki Sumpah Pemuda yang dijadikan sebagai satu spirit yang menginspirasi bagi generasi muda untuk bisa merawat perbedaan yang ada, mempersatukan perbedaan-perbedaan itu dalam satu wadah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai satu prinsip, satu asas yang mempersatukan segala perbedaan yang ada. Melalui Bhinneka Tunggal Ika ini, segala macam perbedaan yang terjadi di dalam diri anak bangsa dapat teratasi. Yang keempat, Indonesia memiliki semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan yang timbul karena adanya kehendak bersama, adanya tujuan yang sama, dan memiliki cita-cita yang sama, yaitu mewujudkan suatu tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat daripada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang antara lain meliputi 1. Keberagaman masyarakat Indonesia. Kita tidak bisa menutup mata atau memungkiri bahwa keberagaman masyarakat Indonesia apabila tidak dirawat, apabila tidak dijaga, bisa menjadi bom waktu yang meluluh lantahkan negara Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, segala keberagaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia mesti dirawat oleh anak bangsanya melalui pemahaman, pengamalan, dan juga aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia mesti melek terhadap wawasan Nusantara. Ya. Yang ketiga, Indonesia adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan ekonomi. Ini satu masalah yang mesti kita cermati dan ambil langkah yang tepat, cepat, agar tidak semakin jomplang kondisi sosial masyarakat Indonesia. Bila kita mengacu di dalam konstitusi kita, pasal 33 mengatur tentang bagaimana sistem perekonomian di Indonesia diselenggarakan mestinya. Karena itu semua selaras dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, yang berikut ini adalah mengenai perilaku-perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah
beberapa perilaku yang mesti kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengembangkan nasionalisme. Kita mesti loyal, setia kepada bangsa dan negara, rela berkorban jiwa, raga, harta, tahta, intelektual kita, dan apapun yang kita miliki. Kesetiaan tertinggi kita berikan pada negara, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Itulah nasionalisme. Yang kedua, bertoleransi dalam kehidupan beragama. Kita mesti menginsapi bersama bahwa negara kita kaya akan keberagaman, dan keberagaman itu dirawat dengan toleransi dalam rangka menciptakan persatuan dan kesatuan antar umat beragama, sehingga kehidupan beragama di negara ini menjadi rukun. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran sosial. Kita mesti melek, mesti insaf, mesti peka, mesti memiliki empati terhadap sesama warga negara. Jangan acuh tak acuh. Oleh karena itu, kita mesti sadar bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, bahwa manusia itu adalah makhluk zon politikon. Dan menurut Pancasila, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang gemar bergotong royong. Nah, yang keempat, perilaku yang kita dapat biasakan dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menghargai semua budaya yang terdapat dalam masyarakat. Kita tidak boleh untuk membeda-bedakan atau bersikap etnosentris terhadap budaya suku bangsa lain. Justru kita harus merasa dan menganggap, menghormati dan menghargai bahwa semua budaya yang terdapat di Indonesia adalah budaya milik seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang harus dirawat, dilestarikan demi kejayaan bangsa ke depan. Yang kelima, menyelesaikan konflik dengan akomodatif. Pancasila, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menandaskan bahwa setiap ada masalah, kita harus mengutamakan musyawarah, atau dalam literatur kamus bahasa asingnya dengan jalan dialog. Kalau bahasa kekiniannya dengan jalan diskusi. Kita berdiskusi, bermusyawarah untuk memperoleh kata mufakat, menemukan konsensus bersama dan melawan adanya tindakan kekerasan setiap adanya konflik. Kita selesaikan konflik itu dengan jalan damai.